Disegel berdasarkan arahan internal dan tersembunyi jauh di dalam brankas Perhimpunan Teosofi selama lebih dari 80 tahun. Sebuah manuskrip yang hilang karya Helena Blavatsky menyajikan jiwa sebagai frekuensi hidup yang mampu bergerak melintasi dimensi. Selama beberapa dekade, para ilmuwan menolak gagasan tersebut sebagai fantasi, sampai mereka menyadari bahwa Nikola Tesla telah mengungkapkan konsep yang sangat mirip. Dan dalam catatan terakhir manuskrip tersebut, muncul sebuah peringatan, ditulis dengan tinta merah, ungkapkan ini, dan itu akan mengubah pemahaman umat manusia tentang kematian selamanya. Tetapi peringatan itu datang terlambat. Pernahkah Anda terbangun dari mimpi yang begitu nyata sehingga terasa lebih nyata daripada kehidupan nyata? Sensasi aneh mengingat sesuatu yang belum pernah Anda alami dalam kehidupan ini. Blavatsky memahaminya. Dia tahu mengapa momen-momen itu terjadi. Dan kebenaran itu begitu kuat sehingga harus disegel, dilindungi dari mereka yang mungkin menggunakannya untuk dominasi daripada pemahaman. Manuskrip itu tidak pernah dimaksudkan untuk muncul, belum. Tidak sampai umat manusia melampaui obsesinya terhadap realitas materi. Tetapi entah karena kecelakaan atau tindakan yang disengaja, pengetahuan ini telah muncul. Dan sekarang, setiap detik berlalu, tabir antara dunia semakin menipis. Bayangkan memegang kunci yang menjelaskan apa yang terjadi pada saat-saat kritis ketika kesadaran meninggalkan tubuh fisik. Bukan dibingkai sebagai kepercayaan agama, juga bukan dianggap sebagai keraguan ilmiah, tetapi disajikan sebagai peta yang tepat dan sangat akurat tentang perjalanan jiwa melampaui ambang batas yang kita sebut kematian. India, 1891. Aroma dupa yang pekat memenuhi udara lembab musim hujan di dalam kamar Blavatsky saat ia meletakkan amplop tertutup ke tangan Kolonel Henry Steele Olcott, salah satu pendiri Theosophical Society. Tangannya, bengkak karena rematik, sedikit gemetar saat ia mempercayakan kepadanya apa yang akan menjadi warisannya yang paling kontroversial. 3 generasi, bisiknya, suaranya melemah karena penyakit yang akan segera merenggut nyawanya. Simpanlah tertutup rapat selama 3 generasi. Dunia belum siap. Olcott, mantan kolonel perang sipil dan jurnalis yang telah meninggalkan skeptisisme setelah menyaksikan kemampuan luar biasa Blavatsky, menerimanya dengan pemahaman yang sungguh-sungguh. Ini bukanlah risalah biasa tentang hukum kosmik atau kebijaksanaan kuno. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia bagikan, bahkan kepada pengikut terdekatnya sekalipun. Terikat kulit, halaman-halaman manuskrip itu dipenuhi dengan tulisan tangan Blavatsky yang khas. Campuran bahasa Inggris, Perancis, dan aksara simbolik yang hanya dikenal oleh para inisiat dari ordo Tibet tertentu. Di sepanjang tepi halaman, muncul diagram-diagram kecil, bentuk-bentuk geometris rumit yang tampak bergeser dan menyesuaikan diri tergantung pada bagaimana dilihat. Selama beberapa dekade, manuskrip itu tetap terkunci di arsip di Adyar, markas besar internasional dari Theosophical Society di Chennai. Hanya anggota berpangkat tertinggi yang diizinkan mengaksesnya, dan bahkan mereka dilarang menyalin atau membahas isinya di luar ruang suci. Tidak ada individu yang tidak berwenang yang pernah melihat teks lengkapnya, jelas Dr. Eleanor Weston, sejarawan gerakan esoterik. Tetapi kita tahu itu ada, disebutkan dalam korespondensi, disinggung dalam jurnal pribadi, selalu dikelilingi oleh kehati-hatian dan penghormatan. Kemudian, pada tahun 2018, selama digitalisasi rutin arsip perhimpunan, hal tak terduga terjadi. Seorang arsiparis junior yang memindai apa yang diyakininya sebagai korespondensi rutin secara tidak sengaja menangkap 3 halaman yang seharusnya tetap tersegel. Gambar-gambar tersebut diunggah sebentar ke basis data digital perhimpunan sebelum dihapus, tetapi tidak sebelum beberapa peneliti mengunduhnya. Apa yang diungkapkan halaman-halaman itu sungguh mencengangkan. Deskripsi rinci tentang apa yang disebut Blavatsky sebagai pusaran getaran jiwa pada saat kematian. Sejarah manuskrip tersembunyi Blavatsky ditandai dengan perlindungan, upaya pengungkapan, dan keadaan yang terlalu aneh untuk diabaikan. 3 momen menonjol, masing-masing mendorong rahasia itu lebih dekat ke pengungkapan. 8 Mei 1891. Helena Petrovna Blavatsky meninggal di rumahnya di London, di Avenue Road. Kematiannya mengirimkan gelombang kejut ke kalangan esoteris di seluruh dunia.
Yang sedikit disadari adalah bahwa Kolonel Olcott segera memberlakukan protokol ketat mengenai manuskrip terakhirnya. Dalam beberapa hari, ia mengeluarkan perintah 27B kepada semua perkumpulan teosofi. Beberapa dokumen pribadi Madame Blavatsky harus tetap disegel sampai Dewan dalam memutuskan sebaliknya. Kata-katanya tampak biasa saja, tetapi orang-orang terdekat Olcott memperhatikan perubahan dalam dirinya. William Quan Judge kemudian menulis dalam buku hariannya bahwa Olcott tampak sangat terganggu oleh komunikasi terakhir Blavatsky dan telah memerintahkan tindakan ekstrim, pengusiran segera bagi siapapun yang mengakses tanpa izin. Apa yang mungkin mendorong kekerasan seperti itu dari seorang pria yang mengabdikan diri pada penyelidikan spiritual yang terbuka? 12 November 1936. 45 tahun kemudian, seorang penerjemah muda Prancis bernama Pierre Levit memicu kontroversi dengan mengklaim bahwa ia diberi akses ke tulisan-tulisan Blavatsky yang disegel. Saat mengunjungi Adyar, ia mengumumkan rencana untuk menerbitkan ajaran revolusioner tentang akhir jiwa, pola energi di luar kematian. Masyarakat merespons dengan cepat. Levit dikecam, diusir, dan secara resmi dinyatakan sebagai penipu. Namun segera setelah itu, langkah-langkah keamanan baru diam-diam diterapkan. Manuskrip tersebut dipindahkan, dan sebuah komite khusus dibentuk untuk melindungi karya-karya Blavatsky yang belum diterbitkan. Levit bersikeras bahwa ia menyalin sebagian teks dan menjanjikan bukti. Sebelum ia dapat memberikannya, apartemennya di Paris hancur oleh kebakaran misterius. Semua dokumennya hilang. Tak lama kemudian, ia menghilang sepenuhnya dari kehidupan publik. Masyarakat mengabaikan kasus ini. Tetapi satu pertanyaan tetap ada. Bagaimana Levit mengetahui tentang manuskrip yang keberadaannya tidak pernah diakui secara publik? 3 Maret 2002. Kebakaran listrik merusak penyimpanan arsip di cabang Sydney dari masyarakat teosofi. Selama pembersihan, spesialis pelestarian Dr. Marcus Chen menemukan sebuah folder yang rusak karena air yang berisi simbol-simbol yang tidak dikenal. Diagram yang menggabungkan geometri suci dengan bentuk-bentuk yang menyerupai skema listrik dan urutan numerik yang mirip dengan pola frekuensi. Sebelum para ahli dapat menganalisisnya, para pejabat dari markas besar tiba dan mengambil dokumen-dokumen tersebut. Chen diharuskan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Secara resmi, dokumen-dokumen itu dianggap sebagai salinan rusak dari teks-teks yang sudah dikenal. Namun di antara dokumen-dokumen itu, Chen menemukan peta yang digambar tangan dan ditandai dengan koordinat yang pudar, koordinat yang menunjuk ke wilayah Himalaya terpencil antara Tibet dan Nepal, yang tidak ada dalam atlas resmi manapun. Bersama-sama, insiden-insiden ini mengungkapkan pola kerahasiaan selama seabad. Tetapi fragmen-fragmen manuskrip telah muncul, dikaitkan dengan tulisan-tulisan para visioner lain yang tampaknya melihat kebenaran yang sama. Ketika peneliti Diana Merrick pertama kali memeriksa halaman-halaman yang bocor itu, satu detail membuatnya terkejut. Nilai numerik yang tepat yang ditulis dengan tangan Blavatsky, 33 Hz. Dalam fase awal transisi, Blavatsky menulis, jiwa berosilasi pada 33 siklus, membentuk koridor getaran tempat kesadaran keluar dari keterbatasan materi. Hebatnya, ilmu saraf modern telah mengidentifikasi 33 Hz sebagai frekuensi yang signifikan dalam keadaan kesadaran yang berubah, meditasi mendalam, pengalaman mistik, dan beberapa peristiwa mendekati kematian yang tercatat. Ahli saraf Dr. Samuel Hoffman mencatat bahwa frekuensi ini telah diamati pada pasien yang menceritakan pengalaman di luar tubuh selama kematian klinis. Fakta bahwa Blavatsky mengidentifikasinya lebih dari seabad sebelumnya menimbulkan pertanyaan yang meresahkan. Menurut manuskrip tersebut, getaran ini berlangsung tepat selama 108 detik, angka yang sakral dalam tradisi Timur, sebelum bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi dan tak terukur. Selama interval ini, kesadaran tetap terhubung dengan alam fisik dan non-fisik, menjelaskan laporan tentang melayang di atas tubuh sambil merasakan kehadiran di luarnya. Yang lebih mencolok lagi adalah deskripsi Blavatsky tentang pengalaman itu sendiri, bukan kegelapan, tetapi perluasan. Seperti menemukan bahwa dinding ruangan kecil hanyalah pemandangan yang dilukis, yang dapat dilewati menuju lanskap luas di luarnya. Di antara halaman-halaman yang bocor, para peneliti menemukan apa yang sekarang mereka sebut diagram jaringan eterik, 12 spiral elips yang saling terkait membentuk struktur yang menurut Blavatsky mendasari semua realitas.
Simbol-simbol dari tradisi Tibet, Mesir, dan tradisi yang tidak diketahui mengisi spiral tersebut, sementara persimpangan nodal ditandai dengan notasi matematika dan nilai frekuensi. Fisikawan Dr. Elena Fask mengamati bahwa pola-pola ini sangat mirip dengan diagram yang ditemukan dalam catatan pribadi Tesla dari eksperimennya di Colorado Springs. Tesla, yang bekerja secara independen, membuat sketsa struktur serupa saat mempelajari gelombang non-hertzian dan transmisi pikiran. Pada tahun 1899, ia menulis bahwa medium yang membawa pikiran harus sama dengan medium yang membawa cahaya dan listrik, pada keadaan getaran yang berbeda. Kesamaan tersebut tidak mungkin diabaikan. Yang lebih membingungkan lagi adalah catatan pinggir yang merujuk pada titik transisi dan ambang dimensi. Dan di samping salah satu titik tersebut, sebuah frasa samar yang menyebut nama Einstein, bertahun-tahun sebelum teorinya dipublikasikan. Entah manuskrip tersebut diubah, atau Blavatsky melihat penemuan-penemuan di masa depan melalui cara-cara di luar penjelasan konvensional. Pada halaman terakhir manuskrip tersebut, terdapat elemen yang mungkin paling luar biasa, sebuah mantra Tibet yang ditulis di atas persamaan ilmiah yang dimodifikasi. Di tempat seharusnya kata frekuensi muncul, Blavatsky menggantinya dengan kata Atman, jiwa. Fisikawan kuantum Dr. Michael Christensen menjelaskan bahwa ini menyiratkan bahwa jiwa itu sendiri adalah frekuensi yang dapat diukur, bentuk energi yang terukur. Catatan yang menyertainya menggambarkan resonansi jiwa, tanda getaran unik yang bertahan setelah kematian, berubah bentuk tetapi tidak pernah hilang. Seperti melodi yang dimainkan pada instrumen yang berbeda, polanya tetap dapat dikenali. Di bagian bawah halaman, terdapat peringatan dengan tinta merah yang jelas. Mereka yang mengaktifkan resonansi ini tanpa persiapan mungkin dapat melihat melampaui tabir, tetapi tidak dapat kembali. Koridor terbuka kedua arah. Ini menunjukkan bahwa batas antara hidup dan mati dapat dilintasi secara sengaja, tetapi dengan risiko besar. Ketika elemen-elemen ini, frekuensi transisi, ether, jika jaringan Erik dan persamaan resonansi digabungkan, akan muncul gambaran radikal. Kesadaran tidak dihasilkan oleh otak, melainkan difokuskan melalui otak. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan perubahan fase, pergeseran keadaan getaran. Mungkin yang paling meresahkan adalah catatan yang ditulis dengan pensil pada salah satu halaman yang bocor. Tidak semua jiwa menyelesaikan transisi. Beberapa tetap terikat oleh rasa takut atau keinginan, tidak mampu menstabilkan diri, berada dalam keadaan antara sampai dibantu, atau larut kembali ke medan universal. Jika pemahaman ini benar, maka hal itu menantang semua yang kita yakini tentang eksistensi, kehidupan, dan kematian. Bagaimana jika kesadaran bukanlah sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang merupakan diri kita? Pola getaran unik yang sementara diekspresikan melalui bentuk fisik. Jika demikian, bagaimana hal itu dapat mengubah cara kita hidup? Blavatsky percaya bahwa kasih sayang, kejelasan, dan kesadaran secara langsung memperkuat koherensi jiwa, mempersiapkannya untuk eksistensi di luar tubuh. Para peneliti modern sekarang bertanya-tanya apakah teknologi suatu hari nanti dapat mendeteksi atau bahkan berinteraksi dengan frekuensi ini. Mungkin bahkan transisi 33 Hz itu sendiri. Kemungkinan-kemungkinan tersebut membawa janji yang sangat besar dan bahaya. Di tangan yang salah, pengetahuan ini dapat dieksploitasi. Namun jika digunakan dengan bijak, pengetahuan ini dapat mengubah cara umat manusia memahami kematian, duka cita, dan hubungan. Jadi pertanyaannya tetap, jika diberi kesempatan untuk memahami kesadaran di luar bentuk fisik, akankah Anda menerimanya, atau menjaganya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat teosofi, karena takut akan penyalahgunaannya? Karena mungkin kebenaran tidak mengumumkan dirinya dengan lantang. Terkadang, ia berbisik, hanya kepada mereka yang siap mendengarkan. Not musik.